Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai summary forecasting atau ringkasan peramalan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan forecasting? Menurut Supranto, forecasting atau peramalan adalah kegiatan memperkirakan sesuatu pada waktu-waktu tertentu yang akan datang berdasarkan data masa lampau yang dianalisa menggunakan metode ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Jadi, summary forecasting adalah ringkasan dari peramalan seperti double exponential smoothing, moving average, dan regresi linear. Ketiga metode tersebut digunakan untuk mencari mean square error terkecil. Jadi selanjutnya pada materi tracking signal, menurut Gasper 2004, suatu ukuran bagaimana baiknya suatu ramalan memperkirakan nilai-nilai aktual suatu ramalan diperbaharui setiap minggu, bulan, atau triwulan, sehingga data permintaan yang baru dibandingkan terhadap nilai-nilai peramalan. Pada tracking signal memiliki rumus yaitu tracking signal sama dengan RSFE per MAD. Jadi running sum of forecast error per mean absolute deviation. Jadi pada tracking signal juga yang memiliki nilai positif menunjukkan bahwa nilai aktual permintaan lebih besar daripada ramalan. Sehingga apabila negatif berarti nilai aktual permintaan lebih kecil daripada ramalan. Pada setiap ramalan, tracking signal terkadang digunakan untuk melihat apakah nilai-nilai yang dihasilkan berada di dalam atau di luar batas pengendalian, di mana nilai-nilai tracking signal itu bergerak di antara negatif 4 sampai plus 4. Sebelum ke materi selanjutnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sherly Indrani Rahayu yang akan menjelaskan tentang perhitungan summary forecasting, yang dimana summary forecasting ini terdapat perhitungan seperti periode, lalu ada domain, moving average, regresi linear, dan yang terakhir yaitu ada DES atau double exponential smoothing. Nah, pada tabel verifikasi data peramalan ini, yang pertama itu menentukan periode dari periode pertama hingga periode ke-24. Lalu setelah menentukan periode, selanjutnya yaitu menentukan domain. Setelah melakukan penentuan domain, lalu menghitung moving average 2 dan moving average 2 kali 3 regresi linear dengan menggunakan metode peramalan. Yang pertama yaitu moving average 2, di mana moving average 2 ini melakukan perhitungannya itu terhadap nilai data yang paling baru. Untuk menghitung MA2 kali 3 itu dilingkan saja dengan moving average yang sudah dibetulkan. Lalu yang ketiga itu melakukan perhitungan regresi linear dengan menggunakan rumus Y aksen sama dengan A plus BX. Untuk Y aksennya itu sendiri yaitu ramalan permintaan pada periode. Lalu A-nya itu intercept dan B-nya itu slope dari garis kecenderungan yang merupakan tingkat perubahan dalam permintaan. Dan X-nya itu yaitu indeks waktu, dan yang terakhir yaitu DES atau double exponential smoothing. Dimana dalam tabel summary forecasting ini hanya dimasukkan yang hasil S aksen T-nya saja dengan menggunakan rumus S aksen T sama dengan A dikali XT plus buka kurung 1 min A lalu tutup kurung dan dikalikan dengan S aksen T min 1. Nah, setelah data semua terkumpul, lalu mendapatkanlah hasil untuk data MSE-nya atau mean square error. Mean square error ini datanya itu untuk digunakan pada pengolahan data selanjutnya yaitu tracking signal. Untuk menentukan nilai MSE-nya itu dijelaskan oleh rekan saya pada video selanjutnya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan nilai MSE dengan koefisien pemulusan yang berbeda, di mana mean squared error atau MSE adalah metode lain untuk mengevaluasi metode peramalan. Masing-masing kesalahan atau sisa dikuadratkan kemudian dijumlahkan dan ditambahkan dengan jumlah observasi. Pendekatan ini mengatur kesalahan peramalan yang besar karena kesalahan-kesalahan ini dikuadratkan. Setelah dilakukan serangkaian perhitungan yaitu didapatkan nilai MSE yang terkecil dengan nilai koefisien pemulusan 0,7. Berikut ini nilai MSE dari 8 nilai koefisien pemulusan yang berbeda-beda yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Dan selanjutnya ada grafik perhitungan hasil peramalan. Baik, untuk
materi selanjutnya ada di video selanjutnya. Baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Riza Adina Nararia Kartika dengan NPM 20106311401009. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perhitungan Excel pada tracking signal. Nah, dapat kita lihat pada tabel di samping bahwasannya yang pertama itu ada N atau periode. Dapat kita ketahui bahwa periodenya itu ada dari 1 hingga 24. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada aktual. Nah, aktual itu didapatkan dari demand. Selanjutnya ada forecasting. Forecasting ini itu didapatkan dari hasil perhitungan regresi yang Y-aksen gitu kan. Nah, selanjutnya nih yang keempat itu ada error. Nah, error itu di sini kan ada keterangannya 2 dikurangi dengan 3. Di mana 2-nya ini aktual dan 3-nya itu adalah forecasting regresi. Jadi tinggal kita kurangi saja. Yang dimana dapat kita lihat yang pertama itu di 2 ada angkanya 3130. Nah, 3130 ini maka akan kita kurangkan dengan 2979. Jadi didapatkan hasilnya itu adalah 151. Nah, selanjutnya nih yang kelima itu ada kum dari 4 atau dapat kita lihat ini untuk menghitung RSFE. Nah, jadi untuk RSFE ini kum dari 4, berarti kan di tabel pertama yang keempat itu kan hasil errornya itu 151 nih. Jadi otomatis di RSFE-nya itu juga tinggal disama dengankan saja. Jadi 151 tetap untuk ke bawahnya itu yang beda. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya itu dari 42 di tabel yang keempat itu ditambahkan dengan 151 di tabel yang kelima, maka didapatkan hasilnya itu adalah 193. Nah, itu begitupun dengan yang ada di bawahnya gitu. Untuk yang keenam nih kita harus mencari absolute error. Nah, itu absolute dari 4. Nah, di mana rumusnya itu di sini itu menggunakan ABS. Nah, jadi untuk yang hasilnya minus pada error yang di keempat itu nanti yang di keenam itu yang di absolute errornya itu jadi positif nilainya, tidak ada yang negatif lagi. Nah, kemudian untuk yang 7 itu kum dari 6. Nah, berarti sama seperti menghitungnya itu seperti tadi yang RSFE yang di tabel ke-5. Nah, kalau ini berarti yang kum dari 6 151-nya tetap, kemudian yang 42 di tabel ke-6 itu ditambahkan dengan yang tabel ke-7 yang 151 tadi, maka didapatkan hasilnya adalah 193. Begitupun dengan yang selanjutnya. Selanjutnya, yang 8 ini kita akan menghitung MAD. MAD ini 7 dibagi 1. 7-nya itu kum dari 6. Nah, untuk satunya itu adalah periode. Nah, oke, mari kita lihat ya. Nah, di 7-nya itu angka bilangan pertamanya itu tabelnya itu ada angkanya 151. Nah, untuk di N-nya itu 1. Jadi bisa kita hitung ya, 151 dibagi 1 itu tetap hasilnya 151. Begitupun dengan perhitungan selanjutnya yang di bawahnya. Nah, selanjutnya nih kita ke yang terakhir, yang ke-9. Itu kita menghitung tracking signal. Nah, tracking signalnya ini 5 dibagi dengan 8. 5-nya ini adalah RSFE.
hasil RSFE yang 5-nya ini kan 151 dibagi dengan 8 ini MAD 151, jadi 151 dibagi 151 itu kan adalah hasilnya 1, jadi begitupun untuk yang ke bawahnya. Nah, maka hasil tracking signal ini udah didapatkan nih untuk tracking signalnya. Selanjutnya kita akan menghitung pada tracking signalnya. Nah, dengan LCL-nya negatif 4 dan UCL-nya itu adalah 4. Nah, kalau sudah, kita akan membuat grafiknya. Ternyata grafik yang sudah kita buat itu ada data yang melebihi. Data yang melebihi ini berapa sih angkanya? Dapat kita lihat di tabel. Ini angkanya itu adalah negatif 5. Maka data yang negatif 5 ini itu harus kita hapuskan agar tidak ada data yang melebihi. Nah, jika sudah, kita buat data baru, tracking signal yang baru yang tidak ada negatifnya, kita buat grafiknya. Nah, jika data grafiknya sudah tidak ada yang melewati batas lagi, maka perhitungan Excel tracking signal pun sudah selesai.